itu. Justru Yesus tidak Berarti memerintahkan Ibu suruh menyembah Allah Trinitas, tidak ada. Tidak ada perintah Yesus itu nggak ngajarin ada. Yesus Allah itu Trinitas, nggak ada. Begini ya. Itu manusia. Itu Tuh, doktrin manusia, Bang Mikel. bukan dok. Coba belajar Begini lagi dok. Alkitab susun dari Kejadian sampai Wahyu. Wah, Harus ibu itu dipelajari yang lagi belajar Bang Mikel, dulu biar Bang Mikel Alkitab. jangan menyembah anak Allah ya. Yohanes 1 Yesus itu anak Allah. ayat 1. Firman telah menjadi manusia itu ada. Firman Ya, Allah itu adalah menjadi firman itu manusia, adalah Allah, ya sama. Tidak ada perbedaannya. Apa perbedaan situ? Pada Ya, mulai itu kalian lah firman yang mereka itu reka bersama-sama bahwa dengan Yesus Allah. itu Trinitas. Tidak Mas, ada. kalian yang mereka reka Yesus itu Trinitas. Yesus Tidak itu tidak pernah ada. mengajarkan Allah Trinitas, tapi Allah Oh, Trinitas. Esa. Kata Yesus Esa itu begini. satu, tidak Kalau bersusun tiga. Kalau ibu pernah baca Alkitab, Bible, siapa yang menghujat Baca dari anak, Kejadian dia sampai akan Wahyu udah khatam berkali-kali Bang. oke. Udah kita pelajari Oke, bertahun-tahun. ya terserah. Ibu dengar ya ayat ini. Siapa yang menyangkal atau menghujat anak manusia, ya, dia akan diampuni. Itu anak Tetapi siapa manusia. menghujat Loh, itu roh, anak manusia. roh kudus, roh, enggak, dengar dulu. Siapa menghujat Loh, roh itu anak kudus, manusia. Abang bilang anak manusia, kenapa kau jadi berubah menjadi Allah? dengar Jangan. dulu. Ibu ini tidak menyimak perkataan saya. Bu Rifa, nanti Loh, dulu saya mau kok bicara nggak sama Bu menyimak Rifa. dasar kau? Tadi kau yang bilang Yesus anak manusia terus dibenerin sama Bu Ani. Kau bilang dia nggak Dengar menyimak dulu. dasar. Kau laki-laki Dengar. egois. Kau laki-laki Dengar dulu. egois. Kau telah menyerang wanita di depan mataku sebagai seorang pendukung wanita. Kau dasar laki-laki. Kau telah merendahkan dirimu sendiri. Ibu tadi kau yang bilang kok dia anak manusia. Dasar kau. Emang Bu Rifa, laki-laki nanti gitu dulu kalau ya. udah kalau argumen Bang sama Michael, perempuan nanti dulu nyerang-nyerang ya. pribadi perempuan. Begini, jadi memang saya tadi dari awal memang kekristenan itu pecah. Jadi ada yang menyembah Yesus, ada yang menyembah Tuhannya Yesus, dan kami yang menyembah Tuhannya Yesus dengan petunjuk ayat-ayat apa yang harus kami lakukan. Seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu kami baca semua, kami pelajari semua gitu. Jadi kalau Yesus itu adalah dijelaskan di Alkitab tadi yang suruh Bang Michael baca juga bilang Yesus itu anak Allah, putra Allah. Yesus itu diurapi menjadi Kristus, menjadi Mesias, ya. Kalau Allah Yahweh itu bukan Kristus dan Mesias, Allah dia yang Maha Kuasa. Kalau Ani keren ya. kita Gini kalau gini gini, bicara bentar Bu Ani, dengan- aku sedikit. dengan susunan Kenapa aku diam aja? Karena ini kan urusan internal Kristen. Yang kedua, kalau ada orang Kristen Tritunggal dan dia bisa menunjukkan data ketika bicara, aku orang yang paling nggak mau ngedebatin mereka, tahu? Karena tujuan nggak kami ada, mereka diskusi nggak ini mau bukan kasih buat data. Makanya, jadi rata-rata mereka mengambil dalil implisit untuk dieksplisitkan. Nah, giliran dalil eksplisit diimplisitkan, emang agak lain sih. Tapi maksudnya ya, emang itu udah terjadi dari dulu kan. Perbedaan ini terjadi dari dulu. Iya, dari tahun Dan it's okay. 325 itu mulai berdiri. Padahal sebelum Gitu. sebelum tahun 325 Masehi, kekristenan yang asli itu seluruh murid-murid Yesus dan kekristenan itu awalnya ya sebenarnya menyembah Yahweh itu. Nah, mulai tahun Iya. 325 itulah muncul Trinitas, Bu. Ini Bu Ani Tapi- itu belum sering kejum ini. Pernah saya ajak Ya, tapi ke Bu Zoom. Ani ini nanti diserang sama Kristen lain, Bu, dan jahat Nggak banget. Bu. masalah, nggak masalah. Kita berdiri teguh sebagai murid Yesus yang sejati. Yesus yang sejati. Ya, Allah yang mantap. sejati. Allah yang sejati itu Yahweh. Kami support Ibu, Yesus kami yang support sejati Ibu. yang kami ikutin. Ya, Kami pokoknya terus support aku Ibu mau untuk bacakan meyakini di keyakinan Matius Ibu. 24, Matius 24 ayat 24 itu memang dikatakan akan ada Kristus palsu. Jadi kami tidak mengikuti Kristus palsu. Kristus yang sejati adalah ajarannya menyembah Bapa Yahweh. Yesus nggak pernah mengajarkan sembahlah aku, itu nggak ada ayatnya. Yang mengatakan Yesus Tuhan juga nggak ada. Itu yang menciptakan bilang Yesus Tuhan ya Trinitas itu, Tritunggal itu, yang tahun Tertunggal itu. 325 Masehi itu. Pinter nih Bunda Ani nih.
tambah pinter aja. Beda di Ya belajar terus Bang harus Nandar, aku signifikan. belajar terus, aku nggak pernah berhenti belajar mengenai kekristenan ini. Menjadi murid Yesus ya harus menjadi murid Yesus yang sejati, yang disembah harus persis seperti yang disembah Yesus. Pinter. Baru Bunda. Kristen. Kristen itu artinya pengikut Yesus, minimal Yesus suruh sembah siapa ikut. Jangan ngeyel Ikuti. kon. Dan itu banyak ayatnya, justru yang Trinitas itu apa? Tapi saya Tidak lupa ada Bun. ayat-ayatnya, dia nggak Bunda Ani. mau, tabrak aja udah. Bunda Ani ini dulunya Protestan apa? Aku lupa lagi dulu tuh. Kita kan dulu pernah Aku diskusi Kristen di, sejati. iya nggak, maksudnya dari kecil itu udah Protestan. YouTube. Oh ya, dulunya aku jujur aja dulu memang aku aku penyembah Tritunggal. Nah, coba terus ceritain. kalau setiap kali ini membaca perjalanan membaca rohaninya, ayat-ayat tolong aku ceritain tuh, dulu. Sabar karena dulu. aku dulu guru ya. Sabar dulu, Bra. Sabar dulu, sabar. Bunda Ya, ceritain dulu aku kronologinya dulu. kenapa Bunda Dulu dari aku- Tritunggal menjadi penyembah Tuhan yang esa. Gimana ceritanya? Silakan. Ya, sekarang begini dulu, yang namanya agama itu sebenarnya kan keturunan. Karena aku lahir agama waktu menyembah Tritunggal, ya aku pasti, ibu bapakku pasti ngajarin menyembah Tritunggal. Tapi seraya aku dewasa, aku membaca Alkitab itu banyak sekali yang tidak ada. Aku katam ya, dari Kejadian sampai Wahyu aku katam, itu tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, nggak ada ayatnya. Dan Yesus itu ya, apalagi yang ku apal ya ini Yohanes 12 ayat 4, 9, 50 tuh Yesus mengatakan semua yang aku katakan, semua yang aku lakukan itu semua datang dari Bapa yang mengutus aku, dari Bapa yang mengutus aku. Aku bolak-balik ayat itu aku renung-renungkan, berarti ada yang ngutus nih, berarti Yesus bukan Tuhan nih, ada yang ngutus nih. Nah, aku pelajari semua isi Alkitab, aku pelajari sampai hampir 7 tahun aku belajarnya, baru aku lepas. Aku lepaskan menyembah Trinitas, Tritunggal. Aku kembali menyembah. Aku mencari Tuhan yang ada di Bible, Alkitab ini sebenarnya siapa ini. Aku percaya Yesus. Yesus berkata apa tentang Allah ini? Ternyata Yesus memerintahkan pengikutnya itu untuk menyembah Yahweh yang Yesus sebut Bapa itu. Makanya aku pindah. Bukan, Yang sekarang bukan ini, karena suami termasuk ya? anak-anak. Enggak. Bukan karena suami Kan nih. suamiku Makasih. Katolik. Suamiku Katolik sekarang, Oh, suamiku. Muhammad Hairo, Enggak. makasih. Terima kasih ya. Enggak. Iya. Bukan karena suaminya Enggak, ya. jadi aku Suaminya sekarang terus gimana? Enggak, suamiku Katolik. Suami Katolik. Katolik juga masih ada, itu kan ada Tritunggalnya kalau Katolik. Jadi justru suami, anak-anak semua, anakku 2, semua sekarang sama aku. Oh. Belajar semua, harus Nggak pelajari ngikutin kok suami. Alkitab itu. Gak ngikutin suami berarti ya. Suaminya kapan ikut Bunda? Lanjut Uni Rifa. Suaminya kapan ikut Bunda? Apakah nggak diinjili juga tuh suaminya? Ya, pokoknya Kan sekarang suaminya masih udah Katolik. satu, kita menyembah. Ya, sekarang udah bersatu, kita berempat ya, suami istri dan anak 2 udah mengikuti Yesus yang sejati, menyembah Allah yang sejati, yaitu menyembah Yahweh yang Yesus sebut Oh, Bapa. sudah tobat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Waalaikumsalam Nathan Nandar. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Silakan Uni atau Bang Ai KTP kalau Aku mau. tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, Bapak Adi. Halo Bapak Adi. Bapak Adi. Bapak Adi. Oke, Bapak Adi turun dulu. Alktp nih, ada yang mau disampaikan? Alktp silakan. Ya, Bang. Miss. Ya, silakan. Ya, Ada baik. yang mau disampaikan. Ya sedikit aja Uni. Ya Bu, siapa tadi namanya? User ya. Bu Ani. Bu Ani. Oh Bu Ani. Teman saya dulu. Ya Bu Ani. Luar biasa Bu Ani. Kalau Ya. misalkan si Barat saya ya kan pernah mengalami, setelah saya membaca Bible, mendalami, ternyata memang Yesus mengikuti ajaran
nabi-nabi terdahulu, yaitu mentuhankan satu Tuhan. Ya, bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan yang namanya Tritunggal, apalagi dua natur itu nggak ada. Itu lebih ke Paulus ya. Jadi kalau kita ikut benar-benar perkataan Yesus, saya yakin kita akan menemukan kebenaran bahwa nabi-nabi terdahulu juga mentuhankan Tuhan yang benar, yaitu satu. Itu contoh Abraham, Ishak, Yakub, dan Nabi Musa sama mentuhankan Tuhan yang satu. Mereka berdoa kepada Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang esa, seperti di Ulangan 6 ayat 4, Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ahad. Kemudian di Markus 12:29 Yesus sendiri berkata, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kemudian di Al-Quran pun ada di Al-Ikhlas ayat pertama ya, di mana kul huwallahu ahad, ya katakan ya Muhammad, Allah itu esa. Jadi sinkron. Itulah agama yang benar, karena nabi-nabi terdahulu pun melakukan ritual ibadah sama seperti yang dilakukan oleh Yesus atau Yosua Mesia di Taman Getsemani. Dia bersujud ya. Itu bisa kita lihat nanti kalau ibu baca, coba nanti iseng-iseng baca di Nehemia 8 ayat 6 ya, di Kejadian 17 ayat 3. Di situ juga Nabi Musa, Nabi Esra itu ya sujud ya, bahkan mukanya sampai ke tanah. Karena ritual ibadah seperti itu saya hanya mendapat Ini maksudnya apa nih? Islam, ya? Maksudnya abang apa nih? Abang Al-KTP apa maksudnya? Tujuannya mau ngomong apa nih? Ya itu tadi bahwa Tuhan menyampaikan yang seperti itu. di Bible itu Yesus ya di Matius 26 ayat 39, lalu ia maju sedikit dan sujud berdoa. Yesus berkata, ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripada Ya. bukan Ya, kehendakku sekarang aku jawab ya. Aku jawab sebentar Jadi dia ya. berserah Aku jawab diri sebentar. gitu. Silakan Bu ya, yang saya sedikit aja ini Aku jawab masukan sebentar. ya. Ya, Ya, silakan. aku jawab sebentar. Aku jawab sebentar. Jadi Alkitab itu mengajarkan kekristenan, ya. Ajaran Yesus juga ajaran kekristenan. Kalau abang maksudnya tadi bicara soal sujud-sujud itu, Yesus itu bersujudnya satu kali saja, lalu bermohon, lalu bangun. Beda dengan sujudnya ajaran Muslim ya, yang dia sujud setengah, lalu sujud semua, lalu bangun lagi sesuai dengan rakaat-rakaatnya ya. Jadi kekristenan ajaran Yesus, sujudnya itu memang kami sujud, tetapi tidak yang seperti Muslim ya, hanya sujud satu kali saja, termasuk Daniel, termasuk tadi Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu sujud sekali saja dan setelah bermohon langsung bangun ya, beda ya, jangan disama-samakan ya. Lalu saya mau menjawab juga, ini banyak pemirsa yang mengecat, yang berkomentar, banyak kok yang mengatakan, wah Bu Ani ini sebentar lagi sudah mau menuju Islam katanya. Saya jawab ya bahwa Enggak guys, aku tahu di dalam Kak, Bu Bible. Ani dari dulu. Ntar biar aku yang ngomong Bu, bentar. Teman-teman, Bu Ani ini dari dulu. Oke. Dia udah lama, kenal yang Tenandar juga udah lama. Jadi dia ini bukan Islam, dan mungkin aku bilang kayak tidak akan memilih Islam kecuali memang Allah menghendaki. Jadi memang dia itu sudah teguh di ajaran Arianisme atau ajaran yang Kristen subordinat ini. Menyembah Dan kita satu sebagai esa, Islam tuh Allah yang hargai, esa. nggak apa-apa. Ya, artinya kita tuh kayak kita tuh respect, mau ada teman oneness ke, GO ke, apa ke, kita respect. Tapi mereka ketika menjelaskan itu ada dalilnya. Nggak, kita debat diskusi lintas agama ini nggak melulu harus orang Iya. jadi Islam tuh enggak. Tapi setidaknya mereka tuh kalau bicara tuh mempertanggungjawabkannya dengan dalil dan rasionya nggak berbenturan. Nah, yang kita debat sama ini orang-orang yang merusak peradaban kan, kayak ngancurin ranah ilmu, bahasa dia rusak. Nah, itu yang kita marah. Tapi kalau selagi dia masih, gue beriman nih sama galon nih Tuhan, dalilnya mana? Nih galon 1 nomor 2 misalnya gitu kan, ada dalilnya, ya udah nggak apa-apa. Sama kayak Bu Ani yang percaya kepada Yesus bukan sebagai Tuhan, itu salah satu denominasi dari Kristen yang ada di abad awal-awal. So we never have problem with that, it's okay.
Jadi Iya, sampai seperti itu Bang sekarang masih AKTP terjaga. memberikan pandangannya, tapi Bu Ani juga harus tahu Bang AKTP ketika dia baca Bible, dia punya pemahaman sendiri juga tentang Bible sehingga mengantarkan dia ke agama Islam. So you have to apresiasi juga dong Bang AKTP. Udah aja, kita jangan kayak Tritunggal yang suka ngacak-ngacak rumah orang, suka ngadu domba, suka berantem. Nggak usah, kita bersepakat untuk berbeda. It's okay. Itu yang namanya toleransi, bukan? Iya. Tapi ya Iya. ketika kalian bicara, kalian harus menjelaskan dasar pembicaraan kalian itu dari mana gitu. Iya, jadi seperti kata Bu Rifa tadi benar bahwa memang kami Kristen sejati ini telah mengamalkan Bible, mengamalkan kekristenan sejati yang Yesus ajarkan. Salah satunya adalah yang tidak menyembah Yesus karena memang tidak ada ayatnya. Kalau Yesus itu Tuhan, Yesus itu utusan, Yesus itu perantara menuju ke Yahweh Sang Bapa itu, seperti itu. Dan itu banyak sekali ayatnya. Dan termasuk kalau Trinitas itu dia tidak mau terima walaupun ada ayatnya, ada datanya bahwa Yesus itu diciptakan, mereka nggak mau tahu, marah. Yap. Baik itu di medsos maupun di darat tetap marah kalau mereka dibilang ayatnya ada bahwa Yesus itu diciptakan oleh Yahweh itu. Siap. Tapi mereka tetap nggak mau tahu. Oke. Lalu silakan Uni, di sini ada orang Katolik yaitu Bang Franky. Silakan nih. Oke, kita sapa Bang Teguh. Assalamualaikum Bang Teguh. Mungkin menjauh dari perangku ya. Bang Teguh lagi on the way. Oke Pak Franky. Ya, selamat pagi. Pagi Pak. Nah Bapak silakan nih. Bapak mau menanggapi Bu Ani, boleh, mau nanggapin kami juga boleh. Dan ingat, kami sangat menghargai kalian yang ketika menjelaskan iman kalian itu menggunakan dalil kitab suci. Interpretasi mungkin kita berbeda, it's okay, itu sebuah keniscayaan. Bukan berarti kita harus memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Tapi setidaknya ketika kalian bicara, kalian punya dasar pembicaraan. Bukan hanya omong-omong aja. Silakan Pak Franky. Ya, ya terima kasih. Konsep Tritunggal itu memang pada prinsipnya ada, sebentar ya, wait, internetku. Konsep Tritunggal itu ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, maka Ya, ayat ini konsep harus Tritunggal itu munculnya tahun 325 Masehi, Pak. sebentar Bu. Konsep Tritunggal itu ada dasarnya. Tetapi secara letterlek itu tidak ditulis dalam kitab suci bahwa Trinity atau Tidak ada. Tritunggal. Tidak ada kok diikutin, Pak. Sebentar dong, kasih dijelaskan. Sabar Bu Ani, sabar Bu Ani. Silakan Pak Franky. Ya, saya tahu Ibu menghayati sekali. Saya juga merenungkan apa yang Ibu katakan. Tapi pada dasarnya bahwa prinsip Tritunggal itu ada. Maka Yesus mengatakan dalam Injil Matius bahwa jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka bapak-bapak gereja itu mengkonsepkan adanya Trinity itu sendiri. Jadi secara letterlek ya tidak ada dalam kitab suci. Kita mau cari dimanapun tidak ada, tetapi prinsipnya ada tentang Tritunggal itu sendiri. Jadi kalau misalnya Ibu tidak membantah tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus, sedangkan perintah Yesus sendiri yang mengatakan untuk menjadi janji Kristus tentang antara manusia yang mengikuti Dia, janji baptis itu sendiri. Ketika Ibu menyangkal Trinity tidak ada, itu hanya dalam konsep, sama dengan agama. Agama itu juga adalah konsep yang memberikan pemahaman tentang agama. Kata agama dari kata tidak dan kacau, jadi tidak kacau dari bahasa Sanskerta.
Lalu ada kesepakatan inilah yang memberikan satu definisi tentang agama itu. Jadi kalau di dalam kitab suci tidak ada ditulis tentang agama, tidak ada Tuhan yang mengajar tentang agama, tetapi mengajarkan tentang the rightness atau kebenaran itu. Jadi kalau ibu mengatakan aku pengikut Yesus Kristus sejati, ya benar. Dan aku setuju dengan apa yang ibu jelaskan, bahwa memang Yesus itu adalah utusan, betul. Karena Bapa yang mengutus firman-Nya yang telah menjadi manusia, karena Bapa itu kan memiliki rohnya sendiri, dan Bapa juga memiliki firman. Sehingga roh inilah yang tuh berfirman, karena roh itu tidak terlihat, roh inilah berfirman, Bapa ya tetap ada secara eksistensinya dia, yang tak terhampiri, tidak terlihat ini, dia tetap dalam singgasananya, tetapi rohnya itu sendiri yang berfirman, berbicara dengan Musa, berbicara dengan Abraham. Lalu ketika kita baca merujuk ke Injil Lukas, Maria itu mengandung dari Roh Kudus, bukan Maria mengandung dari Bapa. Semua orang juga tahu. Ya, maka dari itu Yesus mengatakan pada waktunya kamu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya, menyembah Bapa kan? Menyembah Bapa kan, bukan menyembah Yesus kan? Ya, tidak menyembah Yesus, tetapi prakteknya bahwa orang-orang berlatria kepada Yesus Kristus. Pakai tetapi. Ya, artinya Tunggu dalam Bapak, bentar Pak Franky, izin. Bapak tadi merusak peradaban dengan mengatakan Yesus pernah di latria. Enggak pernah, Pak. Yesus itu hanya di proskuneo, tidak pernah di latria. Bapak jangan merusak peradaban ya. Izin, lanjut. Pengertian latria itu adalah penyembahan buuni. Ketika orang Majus itu datang, Iya, tapi tidak pernah, Pak. Itu proskuneo, Pak. Yesus itu tidak pernah di latria, Pak. Dia di proskuneo. Itu materi nandar monyong, Pak. Nandar monyong babak belur RK gara-gara itu. Tidak pernah, apa kata Nandar gini, Pak, tidak pernah ada tertulis Yesus dilatriakan gitu, Pak, kata Nandar. Yang ada cuma di proskuneo. Nandar apa? Nandar monyong. Iya. Tetapi saya pernah berdiskusi dengan Pak Yonatan Nandar, maka saya konfirmasi di dalam bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Di situ kata latria itu juga merujuk kepada worship. Jadi ini siapa yang like Uniriva atau siapa? Nggak ada, Pak, lanjut Ya, dulu. Pak, kita nggak ada yang nge-lag, Pak. Kita normal semua hari ini. Tapi suara saya terdengar ya. Jadi convert to in English itu sama, message-nya sama. Jadi latria itu dari bahasa Yunani. Bapak kenapa ganti namanya? Nanda kasih paham nih Bapak nih, masa dibilang Yesus pernah dilatriain? Proskuneo, Pak. Ya Dulu, Allah. Pak. Matius 2 nomor 2 itu bukan latria. Latria itu bahasa Yunani. Tidak Iya, kan pernah tadi saya- ada, Pak. Saya hapus akun TikTok saya kalau ada di dalam perjanjian baru orang yang masih bersama-sama Yesus, hidup bersama, berinteraksi, ada orang yang berlatih kepada Yesus. Matius 2 ayat kedua atau nomor kedua itu dikatakan orang-orang Majus dari timur, orang-orang Majus melihat bintangnya dari timur lalu mereka ingin menyembah dia. Itu dari proskuneo, bukan latria. Itu loh. Oke lah, silakan lanjut. Bunda Ani, gimana Bunda Ani tanggapannya? Sebenarnya Pak Prengki ya, tadi sudah panjang lebar. Silakan Bunda Ani, ditanggapi pernyataan Bapak Prengki seorang Katolik. Terima kasih. Ya, intinya kalau kita bicara sama yang selama ini sudah didoktrin untuk menyembah Yesus, Yesus bilang bahwa Yesus itu Tuhan, ini memang selalu jadi orang-orang bilang kalau menilainya jadi kita dibilang ngotot-ngototan gitu kan, dengan kepercayaan masing-masing. Sementara kekristenan sejati yang seperti Yesus menyembah Yahweh, Sang Bapa, Yesus itu punya Allah, Yesus itu punya Bapa yaitu Yahweh itu. Yesus itu memerintahkan umatnya, pengikutnya itu sebenarnya menyembah Yahweh Sang Bapa. Tetapi karena sudah didoktrin, yang Trinitas ini sudah didoktrin mulai tahun tadi yang sudah saya sebut tahun 325 Masehi itu,
sulit juga Bang Nandar. Mereka sudah berakar berurat, walaupun tadi sudah dijelaskan, Bang Franky sudah menjelaskan bahwa walaupun tidak ada ayatnya di Alkitab bahwa Yesus itu tidak ada ayatnya, Yesus Tuhan itu tidak ada Alkitab, mereka tetap seperti itu. Jadi tugas kami itu perintah Yesus seperti ini. Di Matius 28 ayat 19-20, Yesus memerintahkan muridnya untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi murid yang mana ini? Murid yang tetap tidak mau ikutin Yesus? Ya kan gitu. Sekarang kan tadi saya di awal udah bilang pecah. Ada yang menyembah Yesus, ada yang menyembah Tuhannya Yesus. Jadi kami sih tetap berdiri teguh bahwa kebenaran isi Bible, isi Alkitab sesuai dengan ayat-ayatnya, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah, tetapi yang Allah dan Tuhan itu ya tadi Yahweh Sang Bapa tadi. Yesus aja menyembah Yahweh tadi ketika dia di bumi ngajarin murid-muridnya seperti itu. Cuman karena ada ajaran Trinitas itu, makanya jadi pecah. Yang menyembah Yahweh itu ya sebelum tahun 325 Masehi itu sebenarnya penyembahan semua kepada Bapa Yahweh, seperti ajaran Yesus yang mula-mula, yang kekristenan yang murni. Nggak bisa juga kita mau bicara gimana lagi sama yang menyembah Yesus ini, karena mereka sudah terdoktrin itu. Tetapi kalau mau pelajari Alkitab dengan seksama, sebenarnya kayak aku kan contohnya dulu juga aku kan menyembah Yesus, menyembah Trinitas, tapi karena aku pelajari terus ayat-ayat itu, aku renungkan, aku praktekkan, ternyata Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu anak Allah, Yesus itu Kristus, Yesus itu juru selamat, perantara menuju Bapa Yahweh. Nah, intinya seperti itu. Oh, kalau kepada Silakan. Bu Rifa, Aku sholat. Ya, Bu. Kepada Bu Rifa dan Bang Jonathan yang muslim ya. Jadi mungkin sudah sejak lama tahu bahwa di bola bumi ini ada kekristenan yang tidak menyembah Yesus ya, kelompokku terutama ya. Udah lama. Ya. Oke, makasih kalau gitu. Bu Rifa, semuanya aku juga mau kerja, aku mau kontrol karyawan aku, udah waktunya berangkat ini. Wah, keren Ibu ini. Selain wanita karir, dia juga pinter. Dan ternyata dia juga belajar Bible. Sehat selalu. punya Aku 10 Alfamart ini. pengusaha catering, jadi cateringnya udah mau jalan, aku harus kontrol. Ya, orang-orang baik, Bu, kan ada dalam Bible, dalam Al-Quran juga, bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang benar dan orang baik. Memang ada orang baik yang belum tentu benar, tapi orang benar pasti orang baik. Artinya gini, apapun keyakinan ibu tidak beragama Islam, it's okay. Karena dalam Islam kami memahami yang namanya hidayah itu datang dari Allah. Tidak ada satupun orang yang berhak mengislamkan siapapun kecuali atas izin Allah. Makanya aku kalau seandainya diskusi sama teman-teman Kristen itu, aku cuman marah kepada yang pantas dimarahin, kayak menghujat, ngeyel, merusak peradaban. Tapi kalau dia misalnya gini, oke, di KBBI itu arti cantik adalah jelek, tapi aku percayanya gitu, ya udah, kita nggak bisa paksain, itu hak orang lain. Yang penting kita tetap luruskan gitu. Nah, semoga Ibu sehat selalu, salam toleransi. Kita tidak perlu berdebat hebat, lakum dinukum waliyadin. Seperti itu. Terima kasih. Nanti karena tadi Bu Rifa sebut bumi ini akan dihuni, ini nanti kita bahas tentang bumi ya, sesuai dengan ayat-ayat ya. Kalau bila kita berjumpa lagi, semoga sehat selalu ya. Berjumpa, makasih Bang Jonathan, makasih Bu Rifa, makasih semua yang hadir di live. Sebelum turun di sini harus Makasih untuk password, Bu. komen-komennya. Ibu, bentar. Sebelum Ibu turun ke sini harus ada passwordnya. Nandar monyong tapi pintar. Cepat. Oh, passwordnya Nandar monyong, pasti pintar. Nandar monyong Tapi pasti pintar. pintar. Nandar monyong tapi pintar. Oke. Pintar dan Oke. baik. Terima kasih Bun, Ketemu lagi passwordnya. Bang Nandar, terima Kasih, kasih Bu. semua ya, Bang Sama-sama. Franky, Teguh, Iya, silakan Bu. Alktp. Ya.
Bunda ini kaya Uni, rumahnya kayak Ria Ricis. Karena dia nggak nyembah Yesus mungkin. Dia punya franchise ini, apa namanya itu, Alfamart franchise. Orangnya baik tahu, kelihatan kok. Cara dia naik ke atas, omongannya tertata. Orang Katolik tuh dia. Apa namanya itu, aslinya agama dalam KTP-nya Katolik. Cuma Iya, tadinya dia Katolik, cuman dia belajar terus, dia berpikir, ya masa iya Tuhan menyembah kepada Tuhan, masa Tuhan berdoa kepada, mungkin naluriannya berkata begitu, tapi dia tetap mau mengimani Bible sebagai kitab suci, nggak apa-apa, it's okay. Kalau Pak Prengki ini juga orang baik kayaknya. Waalaikumsalam Bang Teguh. Apa namanya Bang? Aku tertarik Bang Nandar itu bahas tentang latria itu sama Pak Pengki kayaknya sih, pengen aku dengar. Latria sama apa tadi? Hati-hati Bang Nandar, jangan banyak kajian, soalnya Bang Teguh dia catat loh. ya udah Latria sama Proskuneo itu. Iya, intinya nggak Udah ada ya? Bang Teguh. Tidak, intinya tuh gini Bang. Tidak pernah di dalam perjanjian baru itu Yesus dilatriakan, dia cuma diproskunioin. Nah, dalam bahasa Ibraninya proskunio sama latria itu antara perbedaan avoda dengan sacah. Di Islam abada dengan sujud. Beda. Coba aja tanya Pak Prengki, di mana di dalam perjanjian baru, ya. Kenapa Bang Teguh? Yang mana Bang Teguh lanjutin? Aku periksa di Matius 2 ayat 11 itu, yang orang Majusi bersujud itu proskuneo, artinya sujud penghormatan ya, bukan ibadah itu. Lanjut Bang. Proskuneo itu tidak hanya sujud, dia itu bisa membungkuk, ruku, itu proskuneo. Di perjanjian lama banyak tau yang proskuneo, kayak Abraham kepada Bani Het, Musa pada mertuanya, Yakub kepada Esau. Ya, terus Boas juga diproskuneoi sama Ruth bersujud kepada Boas. Itu Kalau kita malaikat kepada Adam, iya betul. Karena gini, rumpun Semitik itu dulu istri kepada suami. betul. Neripa pernah dengar hadis ini enggak? Jadi ada sahabat, saya lupa ini Muaz bin Jabal atau siapa. Tahu. Hadisnya sahih. Jadi pokoknya ada sahabat nih ya, saya lupa Muaz bin Jabal atau bukan. Itu ke Syam berdakwah ke Islam kepada orang Nasrani dan orang Yahudi. Kemudian setelah dia pulang ke Madinah, kemudian dia nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku menghormatimu sebagaimana ahlul kitab menghormati rabi-rabi mereka dengan cara bersujud?" Kata Rasulullah, ini Rasulullah yang menghapus ajaran itu. Kata Rasulullah, kalau seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, aku perintahkan istri sujud Kepada suami. Itu hadisnya sahih. Jadi Rasulullah lah yang menghapus budaya yang tidak baik itu, karena nanti akan implikasinya nanti takutnya ke latria gitu, penyembahan. Ya, karena kalau misalnya itu dari Allah kayak di dalam Al-Quran gitu, orang malaikat-malaikat tuh nggak akan ingkar, nggak akan pernah salah menuhankan Adam, karena mereka malaikat yang nggak punya hawa nafsu untuk menyembah keilahan lain. Nah, masalahnya ini kan ke manusia, makanya manusia lain ke manusia lain tuh nggak boleh. Aku tuh ini banget tuh, ini kenapa aku sangat menghargai kaum Adam ya. Walaupun kalian laki-laki tuh kalau udah skala argumen pasti nyerang pribadi kami perempuan ya, kalian ya kaum laki-laki ya, tetap aku tuh menghormati kaum Adam. Kenapa? Karena bahkan bukan ada, coba kita nih di dalam surah Al-Baqarah itu ada nggak Hawa ikut di situ disujudin? Nggak ada, cuman Adam doang. Bener nggak Monyong? Iya benar. Tuh makanya Karena jadi ada- perempuan apa? Karena hawanya belum ada, Uni. Makanya gue bilang kenapa Hawa nggak diciptain tuh disujudin dua-duanya? Coba pikir lo. Ya karena Arijalu Ini filosofinya bisa kita pahami. Arijalu qawwamun 'ala nisa. Jadi kalau kalian laki-laki kelakuan kalian ke cewek, kalian tuh pantasnya dipanggil Anissa, bukan Adam. Bentar ya Pak Galeri, ini aku lagi mau kasih paham laki-laki dan perempuan-perempuan nih. Hei kalian laki-laki, jangan kalian kalau argumen udahlah salah, jangan nyalain cewek. Jangan nyalain perempuan. Perempuan tuh tetap salah, itu tetap benar. Kenapa perempuan tuh nggak boleh disalahkan? Karena kami tercipta dari yang bengkok. Kalau kami salah, tuh kalian yang salah. Ngapain kalian nggak benerin? Benerin kalau salah, bukan malah disalah-salahin. Benerin. Kenapa laki-laki yang selalu disalahkan ya? Padahal awalnya karena laki-laki nurutin kemauan perempuan, laki-laki juga yang salah. Ngapain dirutin?
Dididik, jangan diturutin. Arijalu kawamun ala nisa. Ini turutin, minta beli ini dibawa, nggak diturutin, deh ini nggak boleh, ini sakit perut adik nanti, kayak gitu. Ini malah ya beli aja itu itunya acarnya, asam-asam aja makan. Nanti adik sakit, Kanda marah. Nggak boleh gitu. Jangan kalian salahkan perempuan, karena perempuan itu tercipta dari yang bengkok. Dia tidak bisa kalian luruskan dengan cara dipaksa. Nggak bisa kalian paksa, nanti patah. Lurus, nanti lurus sendiri gitu. Iya, Kenapa? kalau perempuan kejedot pintunya yang minta maaf nih ya. Iya bang, abang pinter. Ini salah satu kaum Adam yang cukup luar biasa aku hormati nih, karena dia sadar kalau dia itu tetap harus salah kalau ada perempuan salah gitu. Begitu ya teman-teman ya. Jadi Pak Prengki gitu, Pak Prengki. Dalam Bible pun juga begitu. Hai perempuan, tunduklah akan segala sesuatu kepada pria. Kalian juga perempuan tahu diri, kalian tuh makmum, mentang-mentang kalian punya imam yang baik hati, kalian pijak-pijak, nggak boleh. Tetap kita harus ada tahu dirinya, nggak apa-apa, karena kalau kita salah mereka tanggung dosa kita, bukan berarti kita yang berdosa dilimpahkan ke mereka, enggak. Egois kau suka-suka aku lah. Aku egois emang namanya perempuan egois. Hanya perempuan yang boleh egois gitu. Ya ada yang mau demo silakan, aku babat kalian semua pakai dalil, ayo. Dalam Bible dikatakan, ya. Wahai perempuan, tunduklah kepada suami-suami akan segala sesuatu. Tuh, disuruh tunduk. Tapi dalam Bible, wahai suami, berbuat baiklah kepada istri-istri. Ini Bible nih. Jadi kalau kalian oten-oten yang sok tahu ya, di Islam, arijalu qawwamuna 'ala nisa. Makanya Rasulullah bilang, seandainya dibolehkan manusia sujud kepada manusia, aku perintahkan wanita sujud, istri sujud kepada suaminya. Maksudnya apa? Posisi Adam itu posisi yang sangat mulia. Hargai, kalian juga hargai diri kalian. Itu juga kami. Wah, hilang lagi sound YouTube nih. Parah nih YouTube nih. Oh, ada. Ya mungkin itu karena aku di sini udah sholat zuhur. Pak Franky ada yang mau disampaikan lagi? Kalau untuk penyampaian saya, kalau memang Yesus itu bukan Tuhan, karena saya menganalisa juga bahwa firman dari Bapa itulah yang telah menjadi manusia. Oke, aku bahas ini ya sebelum aku sholat zuhur nih. Bapak percaya kalau firman Tuhan itu jadi manusia? Ya, karena kecerdasan Allah. Ketika firman menjadi manusia, Bapak jadi apa? Bapak tetap menjadi Tuhan itu sendiri. Ada berapa Tuhan Bapak? Tidak ada, hanya Tuhan itu hanya Bapa itu sendiri. Yesus jadi apa? Yesus itu adalah pengantara antara manusia dan Allah. Jadi Tuhan nggak? Tidak, dia adalah utusan. Ya udah Bapak sama seperti Ibu tadi tidak menuhankan Yesus. Iya, tetapi nanti betul, karena karena tidak bisa dibantah di dalam memang tidak bisa dibantah bahwa sekalipun saya itu Katolik, tapi saya melihat dari beberapa pernyataan di dalam Injil Yohanes bahwa memang Bapak itulah yang mengutus firman. Nah, ya sudah, berarti Bapak sama Ibu tadi sudah sepaham, nggak perlu debat lagi kalian berdua, walaupun denom kalian satu Unitarian satu Katolik. Tapi yang saya debatkan bahwa dia menghilangkan tentang Trinitas, bahwa Trinitas itu uno substansi tres persona, di mana Tertullianus dan Athanasius merumuskan ajaran bahwa Bapa setara dengan Yesus, Pak. Konsepnya begini, ada prinsipnya, Pak. Ya ampun ya Allah, Pak. Kalau Bapak mau pakai prinsip pribadi, jangan ke saya Bapak ngomong. Kita pakai prinsip yang sudah umum, gereja mainstream. Bapak nggak pernah belajar konsili Nikea itu keputusannya apa? Yesus itu homoousios dengan Bapa, setara. Iya, betul. Tetapi dalam kata lain, dalam kesetaraan Yesus itu juga disampaikan oleh dia bahwa dia mengatakan bahwa aku dan Bapa itu adalah satu dalam kesetaraan. Satu apa? Dalam satu pengajaran mereka. Nah, kalau satu pengajaran aku sama Bang Teguh juga satu. Aku juga Nanda juga satu. Bukan berarti aku adalah pribadi Nanda dan pribadi aku. Satu pengajaran kami juga Islam. It's okay. Apa yang diajarkan Bapak itu yang diajarkan Yesus. Bukan berarti Yesus adalah Bapak. Nah, kalau Bapak imani bahwa mereka setara, berarti Bapak punya dua Tuhan alias Triteo setara. Ngeri loh Bapak. Itu ajaran pagan.
kesetaraan itu secara eksistensi keilahiannya itu mereka itu ada setara. Maka Yesus juga Apanya Pak yang ilahi dari diri Yesus? Oke. Yesus ketika kalau misalnya Uni Rifa mengatakan keilahiannya dia tidak ada, No, saya jangan mengatakan, saya menyatakan, saya bertanya, apanya yang ilahi dari diri Yesus? oke, saya jawab. Ketika Yesus itu dinyatakan bahwa tidak memiliki keilahian yang sama dengan, Astagfirullah. Saya tanya, apanya yang ilahi dari diri Yesus? apanya ilahi? Keilahiannya itu adalah kemampuannya dia melakukan pekerjaan Bapa. Jadi di dalam Bukankah itu, kalau gitu Musa juga ilahi? iya, tapi Yesus menyatakan apa yang dikerjakan oleh Yesus Bapa. juga ilahi, dan iya, berarti Bapak akui kalau Musa juga ilahi. Tapi Musa tidak pernah mengatakan apa yang dikerjakan oleh Bapa itu yang dikerjakan oleh Bahkan dia lebih tinggi lagi Pak perkataannya. Aku mengutus aku, ya aku adalah aku yang telah mengutus aku. Itu Musa yang bilang kepada Bani Israel loh, walaupun itu perintah Bapa. Dan lagi pula apa yang dikatakan Yesus semua juga perintah Bapa. Seperti Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan pada mereka. Iya, tapi kan privilege yang diberikan oleh Yesus kepada Bapa kepada Yesus itu adalah dia menjadi firman Bapa itu sendiri yang akhirnya Pak, dia. bumi itu diciptakan dengan firman nggak? Iya, betul. Dari mana Bapak tahu kalau bumi itu bukan firman yang menjelma jadi bumi? Tidak, itu pemahaman yang gagal. No, saya bertanya, dari mana Bapak tahu bahwa bumi bukanlah firman yang menjadi bumi? Nggak ada bumi itu firman menjadi bumi. Nggak ada. Iya, dari mana Bapak tahu? Ketika Tuhan berfirman, jadilah bumi. Jadi bumi kan? Ya, Dari firman kan? dari Dari mana Bapak tahu kalau kalau bumi ini bukanlah firman yang jadi bumi? Karena firman pada mulanya bersama Allah, maka firman itu adalah Allah. Ketika Tuhan berfirman, jadilah bumi. Firman nggak itu? Enggak, kalau itu salah pemahaman. Pada mulanya firman bersama Allah. Segala firman Allah, Allah bukan? Betul. Ketika Allah berfirman, jadilah bumi. Firman nggak itu yang diucapkan? Perkataan Jadi bumi nggak? dalam kata perintah itu Saya nggak mau kemana-mana Pak. Saya mau kalian tuh konsisten ketika menjelaskan iman kalian. Kenapa? Ini yang saya debat, ketidakkonsistenan. Laki-laki itu Pak, yang dipegang adalah perkataannya Pak. Kalau laki-laki itu nggak bisa dipegang kata-katanya Pak, mending pakai lingerie Pak. Serius, jujur li aku bilang. Kalian itu dimuliakan Tuhan karena kalian itu konsisten. Harusnya. Maka terkutuklah laki-laki yang tidak konsisten. ya Kalau kami boleh Pak, nggak konsisten Pak. Mau makan apa Dek? Bakso Bang. Pas nyampe di tempat bakso, Dek maunya makan sashimi. Ya nggak apa-apa, jangan marah. Emang gitu perempuan. Tapi kalau kalian bilang, besok Abang belikan rumah ya Dek, tiba-tiba nggak dibeliin rumah, enyah kalian di rumah Bapak sana. Gitu. Bapak laki-laki. Tadi bilangnya firman itu adalah Allah. Pas ditanyain, itu ketika Allah bikin bumi, firman nggak? Firman. Jadi bumi nggak? Iya. Kenapa bukan jadi Allah buminya? Gak konsisten. Itu namanya laki-laki yang ingin menyakiti hati perempuan di mana-mana. Bapak bahaya nih. Dek, besok Abang belikan emas ya. Kayak Yesus nih. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati 3 hari, 40 hari baru bangkit ke surga. Sama kayak gini. Adek, nanti Abang ajak ke mall ya. Tidur molor 3 hari 3 malam. Bininya udah dandan. Mentang-mentang perempuan kalau dandan membutuhkan waktu 3 hari. Gak gitu juga kalian tidur 3 hari 3 malam, 40 hari kemudian baru kalian ajak ke mall. Dek, nanti ya hari ini kita ke mall ya. Tahu-tahu nunggu gajian dulu ya Dek. Ngapain kau bilang hari ini Bang? Oh, kalau aku udah bejek-bejek itu. Gak konsisten laki-laki begitu. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Kirain benar-benar di Firdaus. Tahu-tahu dia mati kalau mau 3 hari. Sakit Pak digituin Pak. Di PHP itu ada sesuatu yang sangat menyakitkan. Makanya jangan kalian pernah berjanji. Makanya di Islam itu Pak, janji itu adalah hutang. Kalau kalian bilang, aku mencintaimu, cintai sampai mati Pak. Ini nih yang mengakibatkan dunia ini jadi rusak nih. Gara-gara gak konsisten laki-laki. Jangan Bang Teguh bela-bela laki-laki, mentang-mentang sama laki-laki. Pokoknya laki-laki itu kalau udah kalah argumen nyerang perempuan. Pak Prengki ini salah satunya nih. Harus tetap bela laki-laki kok. Nggak bisa terbela depan aku. saya punya pandangan tersendiri tentang Yesus itu sendiri. Nggak gini deh, Bapak konsisten nggak? Aku nggak minta apa-apa. Aku nggak minta kecerdasan Bapak, nggak minta uang Bapak. Aku minta Bapak konsisten nggak? Jujur sama aku. Konsisten nggak?
Konsisten. Oke. Apakah firman itu adalah Allah? Ya, kalau firman Apakah segala firman adalah Allah? ya betul. Oke. Bible itu firman bukan? Ya, firman yang ditulis. Allah bukan? Ya, itu miliknya Allah. Terkutuklah laki-laki yang nggak konsisten gini. Aku mau sholat zuhur dulu. Males ngomong sama laki-laki nggak konsisten kayak Pak Prengki. Semoga bapak dijambak sama istri bapak. Bapak hari ini bilangnya, adek abang cinta, tapi nggak cinta. Sama seperti mengatakan Yesus itu adalah Tuhan tapi juga manusia. Itu nggak konsisten. Bapak terkutuk. Kata perempuan, bapak terkutuk. Nandar monyong, ambil alih dulu. Aku mau sholat zuhur. Iya, iya. Ini kan ada Bang Al KTP, ini kan mantan Katolik ya kalau nggak salah aku. Izin bang, saya izin ibadah bentar bang. Izin. Oh iya, siap. Aku sholat dulu. Udah, ya, Bantuku lanjut. sama Pak Prengki nih, bantuku ngobrol dulu. Aku sholat dulu. Kita kan Boleh. Bang Nandar kemana? Makan siang kah? Nandar gitu bang, dia kalau kita ada di sini dia tidur karena dia nggak mau bertanggung jawab sama komalnya sendiri. Iya. Iya Pak Prengki, lanjut Pak Prengki. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Prengki? Iya, kalau Atau ada yang mau ditanyakan Pak Prengki? kalau ditanya saya tidak terlalu paham